Selamat datang di Kenung Gaming. Film drama yang dibintangi oleh Park Bo-gum ini akan sangat menyentuh hati, membuat kita terdiam dan meneteskan air mata. Film ini mengisahkan perjuangan seorang pria untuk bangkit. Ia tidak hanya bangkit dari penyakit, tetapi juga berusaha membangun kembali karirnya di tengah kerasnya realita, demi membahagiakan wanita yang dicintainya. Namun, siapa sangka saat mereka menjalani hubungan jarak jauh atau LDR, kekasihnya diam-diam mengkhianatinya. Ia tidak digantikan oleh orang lain, melainkan oleh versi dirinya sendiri yang diciptakan dari data, suara, dan kenangan untuk mengisi kekosongan wanita itu. Film ini berjudul Wonderland, sebuah film yang berhasil membuat penonton terdiam dan terharu hingga meneteskan air mata. Akting Suzy dan Park Bo-gum menyempurnakan film ini, membuat kita merenungkan hidup yang terkadang terasa tidak nyata. Seberapa seru alur ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, inilah sinopsisnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang astronot tampan yang sedang menjalankan misi berbahaya di luar angkasa. Tubuhnya dibalut seragam astronot abu-abu dan putih, lengkap dengan alat komunikasi di helm dan bahunya. Pemuda itu bernama Taejo, yang kini hidup sendirian di tengah hamparan udara tak berujung di alam semesta yang diciptakan oleh Sang Maha Sempurna. Meskipun dalam keheningan ruang angkasa, Taejo tidak terlihat kesepian. Ia tampak tenang, seolah menunggu momen kecil untuk tersenyum. Di sela-sela kesibukan misinya, Taejo sesekali menghubungi pacarnya di bumi. Panggilan itu bukan untuk mengusir bosan atau sebagai pelarian, melainkan sekedar melepas rindu dan menghilangkan rasa dingin yang selama ini ia hadapi sendirian. Pada suatu pagi yang cerah di bumi, di salah satu apartemen kecil yang bising dengan kehidupan kota, kita diperlihatkan sosok pacar Taejo yang bernama Jung-in. Saat itu, Jung-in sangat sulit dibangunkan, padahal ia sudah sangat terlambat untuk masuk kerja. Namun dengan kehangatan, keromantisan, dan kata-kata humoris, Taejo berhasil membangunkan Jung-in dengan penuh kehangatan, sehingga membuat Jung-in memulai paginya dengan senyum indah, wajah ceria, dan penuh harapan untuk mengejar impian. Bukan bangun dengan rambut kusut dan wajah cemberut. Dari sini, kita jelas melihat bahwa mereka telah merawat hubungan mereka dengan baik. Hubungan mereka bukan sekedar untuk melepas status jomblo, melainkan hubungan yang sudah tahu arah tujuan mereka. Taejo bukan hanya sekedar pacar, tetapi lebih dari itu. Ia adalah rumah tempat Jung-in pulang, melepaskan penat, dan bercerita tentang dunia yang sering memberikan duka. Diceritakan, Jung-in adalah seorang pramugari dari maskapai penerbangan yang cukup terkenal di Korea. Pekerjaannya sangat melelahkan. Dari pagi hingga malam, Jung-in dituntut untuk selalu siap. Akan tetapi, semenjak bersama Taejo, rasa lelah yang selalu menghinggapi hidupnya seketika sirna. Karena suara Taejo di pagi hari sudah cukup membuat dunianya terasa ringan. Tapi sayang, semua itu hanyalah ilusi mata semata dan tidak pernah nyata. Pada suatu malam, setelah penerbangan panjang yang melelahkan, dengan langkah yang sangat berat, Jung-in mendatangi sebuah rumah sakit. Di balik sebuah ruangan dan tirai putih, terlihat Taejo terbaring tidak sadarkan diri. Tubuhnya diam dan dingin, seolah sudah kehabisan harapan. Ternyata Taejo sudah koma sejak 4 bulan yang lalu akibat sebuah kecelakaan besar. Dan yang tadi pagi membangunkan Jung-in bukanlah Taejo yang asli, melainkan hanya sebuah AI dari program digital yang diciptakan dari data, suara, dan kenangan Taejo untuk mengisi kekosongan Jung-in. Sementara itu, kita diperlihatkan cerita yang tak kalah menyentuh hati. Di belahan dunia lain, kita melihat kisah Bailey, seorang arkeolog sekaligus ibu dan ayah bagi anaknya yang bernama Jia. Di hadapan dunia, Bailey terlihat tegas dan kuat. Tapi dalam kesendirian, dirinya seringkali runtuh di tengah dunia yang sangat rapuh. Setiap hari, Bailey menggali masa lalu, menyelamatkan sejarah dari timbunan tanah agar tidak habis termakan waktu. Namun hal itu justru membuat waktu paling berharga dalam hidupnya terus ia lewatkan.
yaitu waktu bersama Jia, anak sematawayangnya yang kini tumbuh besar tanpa sedikit pun kasih sayang langsung dari sosok seorang ibu. Diceritakan setiap kali tugas memanggil, Jia selalu ia titipkan kepada ibunya yang kini sudah tua dan beruban. Dari kota ke kota, negara ke negara telah Bailey kunjungi. Hingga kini Bailey tinggal di tengah gurun pasir di Timur Tengah. Langit kosong dan angin panas sudah menjadi teman hariannya. Dan seperti biasa, rasa kesepian dan kesendirian terus menggerogoti tekad yang semakin lama semakin pudar. Namun yang lebih parah bukanlah yang dirasakan Bailey, melainkan yang dirasakan oleh Jia yang kini harus tidur tanpa merasakan pelukan hangat seperti yang didapatkan anak kecil pada umumnya. Untuk menebus kesalahan itu, Bailey selalu melakukan video call dengan Jia. Anak itu kini telah tumbuh cepat, bahkan terlalu cepat. Banyak momen hilang yang tak bisa ia rasakan, seperti ulang tahun Jia, gigi bayinya yang kini mulai copot, hingga pementasan sekolah yang sering membuat Jia merasa kurang beruntung. Semua itu hanya bisa Bailey lihat dari rekaman atau diceritakan oleh sang ibu yang kini mulai beruban dan menua. Dan disitulah rasa bersalah perlahan tumbuh. Ia tahu betul jika tak ada panggilan yang bisa menggantikan pelukan, dan tak ada suara digital yang bisa menghapus air mata anaknya dikala sedang sendirian. Dari balik layar, Jia tersenyum tipis. Senyum yang hangat tapi juga menyakitkan. Karena di balik tawa itu, Bailey tahu anaknya sedang dipaksa dewasa di waktu yang salah. Cerita seketika kembali kepada Jung-in dengan kabar tentang Tae-jo yang sudah sadar dari koma. Jung-in berlari dengan rasa campur aduk antara senang dan tak percaya jika sang kekasih mampu melalui masa-masa kemustahilan yang selama ini Tae-jo hadapi sendirian. Tanpa pikir panjang, ia pun berlari keluar kantor. Ia tak sempat berdandan, tak sempat juga berpikir panjang. Ia hanya ingin tiba di rumah sakit secepat mungkin, ingin memastikan kabar itu. Jika kabar itu nyata, bukan hanya sebuah kebohongan. Lorong rumah sakit terasa panjang, terasa tak pernah berujung. Tapi akhirnya ia pun sampai di depan sebuah pintu yang penuh dengan banyak pertanyaan. Tangan Jung-in sempat ragu mengambang di udara, namun perlahan tangannya itu turun untuk membuka pintu tersebut. Dan di sanalah, di balik pintu yang berat itu, terlihat Tae-jo yang kini duduk di atas ranjang dengan mata terbuka, dengan kesadaran yang kini sudah nyata dan kembali. Akan tetapi, kini Tae-jo nampak berbeda. Tae-jo menatapnya, namun terlihat seperti orang yang tidak mengenalinya. Ia terlihat seperti manusia dingin yang bahkan terlihat seperti orang yang tak ingin bertemu dengan Jung-in. Dokter kemudian menjelaskan kondisi Tae-jo saat itu, yang mana saat ini Tae-jo mengalami kerusakan otak akibat koma yang terlalu lama, sehingga kini Tae-jo akan sulit mengingat orang, dan Tae-jo juga akan sulit merasakan emosi. Tae-jo kini tak jauh berbeda seperti sebuah lembaran kosong yang lembaran kosong itu harus diisi ulang dari awal oleh Jung-in. Mendengar penjelasan dokter itu, Jung-in sedikit sedih. Namun ia masih bersyukur karena kini Tae-jo bisa hidup. Dan ia sangat bersemangat karena akan kembali menjalankan hari-hari indah bersama Tae-jo yang sempat terhenti akibat koma. Di tengah kondisi itu, ia mendapatkan panggilan dari Tae-jo versi AI. Namun kali ini, karena Tae-jo yang asli sudah sadar, ia pun menolak panggilan dari Tae-jo versi AI itu. Dan Jung-in berharap jika dirinya kini akan menemukan versi AI itu di Tae-jo yang asli, yang bisa disentuh sekaligus bisa dipeluk dengan hangat. Tae-jo kini sedang mencoba kembali untuk berjalan. Tubuhnya terasa kaku. Semua sendi dan peredaran darah yang sempat terhenti, kini ia coba gerakan kembali. Walaupun rasa sakit kerap menerpanya, ia tetap menjalani hal itu. Dan di momen itu, setiap kali Tae-jo hampir menyerah, Jung-in selalu mampu hadir. Bukan hanya sekedar untuk menonton, melainkan menjadi teman yang menemani Tae-jo dengan setia dan senyum manis di pipi. Walaupun di saat itu Tae-jo masih bersikap berbeda, polos dan dingin. Karena sebelum seperti saat ini, Tae-jo adalah orang yang hangat, periang, dan juga humoris sekaligus harmonis yang membuat hidup Jung-in terasa sangat bahagia. Terasa seperti seorang bayi yang baru lahir ke dunia. Namun, kini Jung-in juga sadar jika dirinya harus memulai kembali dari awal.
mengisi kembali lembaran-lembaran yang sempat terhapus oleh ganasnya kenyataan dan waktu. Diceritakan hari itu mereka sudah kembali ke apartemen kecil yang dahulu pernah mereka sebut dengan rumah. Rumah yang dahulu penuh canda dan tawa sehabis mengarungi kerasnya realita. Segalanya masih sama, tak ada yang berbeda. Seperti meja makan, rak buku, dan dapur kecil. Tak ada sedikit pun yang berubah. Yang berubah sekarang adalah udara yang kini terasa dingin. Hening seperti tidak ada kehidupan. Dari beberapa foto yang terpajang di sana, kita diberitahu sebelumnya mereka berdua memiliki hubungan yang sangat hangat, penuh akan keromantisan dan canda tawa. Udara yang dingin itu tak terasa dan malam pun tiba. Di ruang tamu yang dahulu penuh canda tawa, mereka duduk berdampingan. Di atas sofa yang warnanya mulai pudar, mereka memutar kembali video lama, menggali masa lalu untuk mengembalikan ingatan Taejo. Mereka berdua kemudian menonton beberapa rekaman semasa dahulu sebelum Taejo mengalami kecelakaan yang menyebabkannya koma. Di rekaman itu terlihat sangat jelas jika dahulu Taejo adalah pria yang mampu memberikan senyum lebar di wajah Jung-in. Saat itu Jung-in tersenyum, tapi pelan-pelan matanya mulai berkabut. Karena di saat itu tempat di sebelahnya, Taejo hanya terdiam kaku. Tatapannya kosong dan tak berarti. Terlihat seperti seseorang yang sedang menonton kisah orang lain. Jung-in kemudian memeluk Taejo. Bukan sebuah pelukan manja, bukan juga pelukan penuh gairah, melainkan pelukan yang berkata, "Ingatlah aku meski hanya untuk sebentar." Namun sayang, Taejo terlihat seperti orang yang asing yang tak menginginkan pelukan tersebut. Diceritakan dahulu mereka satu profesi bekerja di dalam pesawat yang selalu berterbangan menuju negara lain. Saat itu Taejo bekerja sebagai seorang pilot, sementara Jung-in ia bekerja sebagai seorang pramugari. Malam itu Jung-in tidur dengan harapan dan tekad jika dirinya bisa mengembalikan Taejo yang dulu, yang selalu ada saat dirinya hampa, dan malam pun tak terasa. Di pagi berikutnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama Jung-in dibangunkan oleh Taejo. Bukan Taejo versi AI, melainkan Taejo versi yang asli, yang membuatnya tak hanya bisa tersenyum namun juga bisa menyentuh dan memeluk Taejo. Namun saat itu Taejo nampak masih seperti mayat hidup yang tak membalas pelukan itu, yang terlihat tanpa rasa dan juga tanpa ekspresi, seperti seseorang yang terlihat tidak mengenali Jung-in. Saat sedang di dapur, Jung-in terkejut karena saat itu Taejo menumpahkan air panas ke tangannya, dan Taejo sama sekali tidak menimbulkan reaksi apapun. Dan hal itu membuat kini Jung-in sedikit tidak nyaman akan sosok Taejo yang sekarang. Sementara itu, kita diperlihatkan sosok orang yang telah menciptakan AI Wonderland. Mereka itu bernama Hee-jun dan Yoon-soo. Saat itu mereka mendatangi sebuah keluarga yang cukup kaya raya. Saat itu kepala keluarga yang bernama Young-sik divonis mengidap penyakit kanker dan umurnya tidak akan lama lagi. Young-sik meminta bantuan layanan AI Wonderland agar keluarganya bisa tetap melihat dan berhubungan dengannya, walaupun Young-sik yang asli telah meninggal dunia. Yoon-soo kemudian meminta Young-sik untuk menceritakan semua asal-usulnya. Apa yang Young-sik rahasiakan juga harus dituliskan, karena hal itulah yang akan membuat AI Young-sik terlihat realistis dan memiliki emosi yang kuat. Saat sedang mengerjakan AI Young-sik itu, Yoon-soo menemukan hal yang cukup ia terkejut. Di salah satu foto milik Young-sik, ia melihat ibunya yang berfoto bersama Young-sik. Saat itulah seketika membuat Yoon-soo sadar jika Young-sik adalah ayah kandungnya yang selama ini ia cari. Karena takut salah paham, ia pun mencoba membandingkan foto itu dengan foto ibunya, dan hasilnya sama sekali tidak ada perbedaan sedikit pun yang menegaskan jika yang berfoto bersama Young-sik itu memang ibunya dan bukan orang lain. Ia kemudian memberikan berita itu kepada sang ibu, dan jawaban sang ibu membuatnya terkejut, yang mana ternyata ayah kandung Yoon-soo memanglah Young-sik, dan sang ibu sengaja tidak menceritakannya kepada Yoon-soo, karena ia yakin jika Yoon-soo pasti akan menemukannya sendiri. Namun kini waktunya telah habis. Saat hendak menjenguk Young-sik di rumah sakit, betapa terkejutnya ia jika saat itu Young-sik telah wafat, meninggalkan seorang anak yang tak pernah mendapatkan pelukan hangat dari seorang ayah. Cerita kemudian kembali menceritakan Bailey. Saat itu, Bailey sangat berterima kasih kepada sang ibu karena telah menjaga dan merawat Jia dengan baik. Sebagai tanda terima kasih, Bailey berniat membelikan oleh-oleh untuk sang ibu. Namun entah mengapa ibunya itu malah menutup telepon tersebut.
Dan di sini kita diperlihatkan jika nenek Jia itu sedang menyembunyikan sesuatu tentang Bailey. Entah apa rahasia itu. Yang pasti rahasia itu akan membuat kita dibuat speechless dengan kenyataan yang akan segera terungkap. Sementara itu, di samping yang berbeda pula di Timur Tengah, kita diperlihatkan Bailey yang didatangi seorang pria tampan. Pria itu bernama Hongju. Saat itu, Bailey menceritakan keluh kesahnya tentang sang ibu yang tiba-tiba berbeda sikap. Ia sangat yakin jika sang ibu sedang menyembunyikan sesuatu. Saat sedang mengobrol itu, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang memanggil Hongju. Seketika, Hongju pun langsung bergegas, dan kita diperlihatkan Hongju yang tiba-tiba keluar dari sebuah ruangan yang ada di kantor AI Wonderland. Orang yang memanggil Hongju ternyata adalah... Dan pertemuan antara Hongju dengan Bailey dilakukan secara virtual menggunakan teknologi canggih yang dikembangkan oleh Wonderland. Cerita kemudian kembali berpindah memperlihatkan Jung-in. Kepalanya sakit dan tubuhnya menggigil sehingga dirinya tak mampu untuk berdiri. Saat itu ia lupa di mana dirinya menyimpan obat demam. Ia kemudiin mencoba menelpon Taeju yang asli, namun Taeju tak kunjung menjawab teleponnya. Bahkan setelah beberapa kali pun, Taeju tak kunjung menjawab teleponnya itu, dan terlihat seperti orang yang tak ingin menjawab telepon tersebut. Hingga di saat ia mulai putus asa, ia pun akhirnya kembali menghubungi Taeju versi AI. Perbedaannya sangatlah jauh. Dalam 1 detik, Taeju versi AI langsung menyadari jika kini Jung-in sedang sakit parah. Taeju versi AI bahkan memberitahu Jung-in tempat biasa Jung-in menyimpan obat. Dan dengan kata-kata hangat, Taeju versi AI memberikan perhatian khusus di saat Jung-in sedang sakit itu. Demam yang menyerangnya tak kunjung sembuh. Bahkan saat hari berganti pun, Jung-in tetap mengigil kesakitan. Namun tidurnya yang pulas seketika terganggu dengan suara-suara aneh yang semakin jelas semakin terdengar. Saat ia membuka mata dan terbangun, betapa terkejutnya ia. Karena saat itu, Taejo yang asli sedang mengadakan pesta bersama orang-orang yang tidak dikenalnya. Saat itu, Taejo yang asli sadar jika Jung-in sedang sakit. Namun bukannya menanyakan kabar atau memberikan perhatian, dirinya malah tetap melanjutkan pesta. Walaupun Jung-in terlihat seperti orang yang sangat kecewa. Karena berisik, Jung-in kemudian pergi keluar untuk menenangkan diri. Di dalam lift, di tengah kesedihan dan kesendirian dalam pikirannya, Jung-in terus dihantam beberapa pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Yaitu pertanyaan, kenapa harus seperti ini? Saat itu, waktu seperti sedang mengetahui suasana hati Jung-in, Taejo versi AI tiba-tiba menelpon dan langsung mengkhawatirkan kondisi Jung-in. Bahkan tak hanya itu saja, Taejo versi AI itu juga berusaha menghibur Jung-in. Dengan sikap hangat dan harmonis, Taejo versi AI mampu membuat Jung-in tersenyum secara refleks dan natural. Sehingga menjelaskan jika kini, Jung-in sudah terlalu nyaman dengan Taejo versi AI ketimbang Taejo yang asli. Kembali ke keluarga Bailey. Saat itu, Jia, anak Bailey, sedang ingin bertemu dengan Bailey. Bailey kemudian memberikan harapan jika sebentar lagi mereka akan bertemu. Akan tetapi, hal itu justru memancing amarah sang ibu dan langsung menjelaskan jika Jia tidak bisa menemui ibunya. Karena saat ini, Bailey sedang bekerja dan sangat jauh, dan mustahil bisa bertemu dalam waktu yang singkat. Sang nenek sadar jika ini semua tidak boleh dibiarkan. Apalagi saat ini, Jia terus mendesak ingin menemui ibunya. Sang nenek yang tak ingin Jia terus berharap seperti itu lantas memutuskan untuk pulang kampung agar Jia memiliki teman yang bisa menghabiskan waktunya, ketimbang harus menelpon Bailey yang sedang bekerja. Telepon kembali masuk dari Bailey. Sang ibu langsung marah karena Bailey telah memberikan harapan dan janji palsu kepada Jia untuk bertemu. Dan sang ibu juga menanyakan cara seperti apa yang akan Bailey lakukan untuk menemui anaknya. Karena bagi ibu Bailey itu, omong kosong Bailey itu nampak ngawur dan nampak seperti janji palsu. Ibu Bailey itu bukan bermaksud untuk menjauhkan Bailey dengan anaknya, namun ia tak ingin Jia terus diiming-imingi janji yang tak kunjung Bailey bisa tepati. Karena baginya, janji itu hanya akan menyiksa Jia secara perlahan dan itu bukanlah cinta yang diberikan seorang ibu terhadap anaknya. Bailey yang mendengar hal itu seketika terdiam. Bahkan saat itu saking marahnya, sang ibu langsung menutup telepon tersebut. Cerita kemudian kembali kepada Taejo dan Jung-in. Saat itu di sebuah pagi, Jung-in terlambat masuk kerja karena Taejo tidak membangunkannya. Dengan rasa kesal, Jung-in tidak menghiraukan Taejo yang sedang memasak makanan untuknya. Di dalam lift, Jung-in terus berpikir, kenapa semua ini harus terjadi? Dan di sini, Jung-in sudah terjebak dengan cinta virtualnya
yang memaksa Taejo yang saat ini sedang masa pemulihan harus dipaksa sempurna seperti Taejo versi AI yang tak pernah melakukan kesalahan. Saat itu, Jung-in sadar jika handphonenya ketinggalan. Dan di saat yang sama, Taejo yang asli mendapati ada seseorang yang menghubungi Jung-in. Namun dirinya tidak berani menjawab telepon itu. Akan tetapi, Jung-in yang melihat HP-nya sedang dipegang oleh Taejo, seketika langsung menganggap jika Taejo sudah lancang dengan memeriksa privasinya. Dan hal itu membuat Taejo disalahkan atas dosa yang tidak ia lakukan. Dengan rasa kesal dan tubuh yang mulai capek, Jung-in pun pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu kepada Taejo. Di perjalanan menuju bandara, Jung-in mendapatkan panggilan dari Taejo versi AI. Kali ini tanpa pikir panjang, Jung-in langsung menerima panggilan itu. Kali ini ia merasa sangat merindukan Taejo versi AI, sampai-sampai ia melupakan Taejo yang asli. Dan saat sedang berada di dalam sebuah kereta, hatinya kembali remuk tatkala melihat orang-orang memiliki hubungan yang romantis. Di sini Jung-in sangat irih karena kini dirinya nampak mustahil untuk mendapatkan momen berharga itu kembali. Merasa stres dengan yang telah terjadi, Jung-in memutuskan pergi ke sebuah klub untuk melupakan semua beban pikirannya. Sejenak dengan minuman keras yang saat itu Jung-in genggam, ia bisa melupakan semua masalahnya. Namun saat Jung-in sadar dari sisa mabuk itu, pedihnya luka itu semakin Jung-in rasakan. Dalam kondisinya itu, bukannya menghubungi Taejo yang asli, ia malah memilih menghubungi Taejo versi AI untuk menjadi rumah yang bisa ia gunakan untuk menceritakan semua kekesalan dan kesedihannya. Dan di sini kita diperjelas jika Jung-in itu sudah terlalu tenggelam, menenggelamkan perasaannya kepada Taejo versi AI, bukan kepada Taejo yang asli. Saat pulang, betapa terkejutnya Jung-in karena saat itu apartemennya kebakaran. Ia sangat mengkhawatirkan Taejo, dan dirinya langsung bergegas mencari informasi tentang Taejo. Namun untung saja Taejo dinyatakan selamat. Dari pantauan CCTV, terekam sangat jelas jika Taejo pergi meninggalkan apartemen dan terlihat seperti orang yang sengaja membakar apartemen itu. Jung-in seketika malu kepada pengelola apartemen. Namun di tengah rasa malu itu, Jung-in tak mau Taejo disalahkan. Maka dari itu, ia pun kemudian membela Taejo dan beranggapan jika Taejo tidak melakukannya. Padahal jauh di dalam hatinya, ia juga mengakui jika Taejo lah orang yang telah membakar apartemen itu. Kemudian Jung-in menanyakan hal itu kepada Taejo. Namun Taejo malah menyangkal tuduhan itu. Dan Taejo menegaskan jika dirinya tidak melakukan apapun. Jawaban itu membuat Jung-in semakin capek dan semakin tak percaya. Bahkan dirinya pergi begitu saja dengan kekecewaan besar kepadanya. Dengan rasa capek yang sudah mencapai batasannya, Taejo yang melihat Jung-in seperti itu seketika mampu merasakan rasa cemas. Dan tanpa pikir panjang, ia pun kemudian menggenggam tangan Jung-in. Dalam kondisi itu, mereka bingung harus pergi kemana, karena kini apartemen mereka sudah hancur terbakar dimakan sejago merah. Jung-in kemudian melepaskan genggaman itu, kemudian disusul dengan teriakan seperti orang yang capek dan stres. Kali ini berbeda. Taejo terlihat mulai merasakan ada yang salah dengan dirinya. Namun sepertinya ia sudah terlambat dan Jung-in sudah terlalu capek. Pagi itu, langkah sang nenek terasa cepat dan cemas. Tangan kecil Jia digenggam erat, seperti orang yang takut cucunya itu menghilang jika ia sedikit saja lengah. Bandara sibuk seperti biasa. Suara pengumuman, roda koper yang melintas, langkah-langkah tergesa-gesa, semuanya bersatu padu menciptakan sebuah alunan suara yang sangat musikal. Tapi bagi sang nenek, tak ada satupun yang ia hiraukan. Yang penting baginya hanya ada satu tujuan, yaitu menjauh dari janji-janji kosong dan bohong yang Bailey berikan kepada Jia. Ia berharap kampung halamannya bisa menjadi tempat yang lebih tenang. Tempat di mana Jia tidak lagi terus-menerus menunggu pintu terbuka dan menunggu ibunya datang membawa pelukan. Tapi, Jia berbeda. Dirinya mempunyai kehendaknya sendiri. Saat sang nenek sibuk di loket tiket, genggaman itu tak terasa perlahan terlepas. Bukan karena kecelakaan, bukan juga karena diculik, melainkan karena niat yang sudah bulat. Dalam hitungan detik, Jia telah menghilang. Hilang seperti bayangan kecil yang tahu betul cara menyelinap dari dunia yang tak pernah benar-benar mendengarkannya. Panik sang nenek pun seketika langsung pecah. Sang nenek menoleh ke segala arah, memanggil-manggil nama Jia. Tapi tak kunjung ada jawaban.
hanya gemuruh bandara dan keheningan yang terasa semakin mencekam. Ia melapor ke petugas, tapi bandara terlalu luas untuk Jia yang terlalu kecil. Waktu terasa melambat, tapi menit seperti susah untuk menahan napas, dan satu ketakutan perlahan mengendap, yakni Jia mungkin sedang pergi mencari ibunya sendiri. Dengan tangan gemetar, sang nenek menekan nomor Bailey dan memberitahukan apa yang kini sedang terjadi, yaitu Jia menghilang di bandara. Suara di ujung telepon itu seketika terkejut kemudian langsung berubah menjadi cemas. Akan tetapi sebelum Bailey sempat berbicara banyak dan menanyakan hal lebih detail lagi, kemarahan sang ibu keburu meledak, yang mana saat itu sang ibu menyalahkan Bailey karena kini, akibat Bailey yang terlalu memberikan harapan palsu, membuat Jia memberontak dan tak ingin diatur lagi olehnya. Bailey seketika sadar dengan apa yang telah ia lakukan. Namun dirinya tak bisa berbuat banyak, karena waktu dan jarak terlalu jauh untuk Bailey bisa mencari dan menemukan keberadaan Jia yang kini entah di mana. Di bandara yang sama, saat itu Taeju sedang menyusul Jung In, dan ia memaksa ingin pergi bersama Jung In. Padahal sangat jelas jika seorang pramugari tidak diperbolehkan membawa siapapun. Jung In merasa malu dengan teman-temannya. Ia merasa jika Taeju sudah berlebihan dan sudah mempermalukannya. Jung In kemudian menjelaskan situasinya tersebut. Namun kali ini Taeju sadar jika Jung In bukan sekedar untuk menjelaskan, melainkan lebih dari itu. Terlihat seperti orang yang sedang menghindarinya. Di momen yang tegang itu, secara kebetulan Taeju versi AI menelpon. Taeju yang asli seketika curiga jika Jung In kini telah memiliki pacar baru. Apalagi saat itu Jung In terlihat tidak menjawab telepon tersebut. Jung In yang tahu jika telepon itu dari Taeju versi AI, lantas tak pikir panjang dan langsung menyuruh Taeju untuk menjawab telepon itu. Dan saat telepon itu diangkat, senyum hangat Taeju versi AI langsung membuat Taeju yang asli terdiam dan tak percaya. Ia benar-benar terkejut karena ternyata selama ini, di saat dirinya terbaring koma di rumah sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa, dirinya malah justru telah digantikan oleh AI, buatan yang diciptakan dari data, suara, dan kenangan Taeju untuk mengisi kekosongan Jung In. Taeju yang asli seketika bisa merasakan sakit hati dan kecewa. Ia benar-benar tak percaya dan tak habis pikir akan apa yang Jung In lakukan itu. Saat itu Jung In sadar jika Taeju sedang kecewa. Ia yang tadinya menolak untuk Taeju ikut bersama, kini tampak mengajaknya dan ia akan menjelaskan semua permasalahan ini. Namun Taeju yang merasa jika dirinya telah sengaja digantikan oleh Jung In, seketika terdiam dan tak bisa berkata-kata. Walaupun penuh dengan pertanyaan yang membingungkan, Taeju akhirnya ikut bersama Jung In. Akan tetapi, saat pesawat itu hendak lepas landas, dirinya tak mampu menahan kesedihannya. Ia sadar jika kini semua bukan salah Jung In, melainkan kesalahannya yang tidak bisa memberikan kenyamanan dan kehangatan dikala Jung In sedang larut dalam kesedihannya. Berdasarkan hal itu pula, pada akhirnya ia pun pergi sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Jung In yang terus mengejarnya. Sementara itu, Bailey tengah mendapati mimpi buruk, yang mana di mimpinya itu Bailey didatangi oleh Jia. Namun tiba-tiba Jia pergi dan menghilang. Kepergian Jia di mimpinya itu seketika membangunkannya dan menyadarkannya jika kini Jia sedang dalam bahaya besar yang akan segera menerpa Jia. Bailey yang merasa jika saat ini Jia dalam bahaya lantas memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Beberapa temannya sempat melarang Bailey karena bagi mereka, keluar dari tempat itu dengan waktu yang cepat adalah hal yang mustahil. Akan tetapi Bailey tak berhenti, apalagi menyerah, karena kini ia bukan seorang arkeolog lagi. Ia bukan lagi seorang staf proyek, melainkan ia adalah seorang ibu yang kehadirannya sudah dinantikan oleh belahan jiwa yang kini mulai rapuh akibat terkikis waktu. Dan tekad Bailey tak dapat digoyahkan begitu saja, dan ia pun memutuskan untuk pergi dari sana untuk menemui Jia. Di tengah gurun pasir yang tak berujung itu, Bailey sempat beberapa kali tersesat. Dirinya bahkan terlihat hanya berputar-putar di tempat yang sama. Bahkan setelah beberapa kali mengambil jalan, hasilnya masih berputar di tempat yang sama. Hingga pada akhirnya, ia pun mencoba mengambil langkah berani dengan menerobos masuk ke dalam badai pasir yang saat itu telah meluluh hantakan semua yang dilalui. Ada orang di sana.
Sementara itu di kantor Wonderland, semua sistem tiba-tiba error tak terkendali, membuat Dan Yunsu kebingungan harus berbuat apa. Alarm sistem kemudian menyala dan berbunyi keras, yang menandakan jika mereka harus segera mengambil langkah sebelum semua AI ciptaannya rusak dan tak bisa diperbaiki. Tak hanya itu saja, server juga seketika kacau, bahkan tidak bisa digunakan yang membuat keduanya tidak bisa lagi berbuat apapun. Sesaat setelah itu, semua AI tiba-tiba bergerak tak terkontrol, dan Hari dan Yunsu hanya bisa saling menatap. Wajah mereka tegang dan mereka sudah membayangkan kemungkinan buruk yang sebentar lagi akan terjadi. Mereka tahu kini sedang ada sesuatu di luar kendali dan semuanya baru saja dimulai. Namun mereka tak kunjung mendapatkan jawaban pasti. Sementara itu di bandara yang sama itu sendiri, Taijo yang sedang merenungi diri, tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan yang masuk. Ia membangunkannya dari lamunan yang tak pernah bertepi. Panggilan yang masuk itu dari seseorang yang tak dikenali. Taijo sempat ragu, namun akhirnya ia memilih menjawab telepon itu. Dan ternyata, orang yang menelepon itu adalah Bailey yang menghubungi Taijo untuk meminta bantuan agar Taijo bisa menyelamatkan Jia yang saat itu sedang hilang dan mungkin saja dalam bahaya besar. Bailey juga meminta Taijo untuk menjaga Jia agar tidak kabur lagi, karena sebentar lagi ia akan segera tiba di bandara itu. Saat itu Jia sendiri sedang bersembunyi dan hendak masuk ke dalam sebuah pesawat. Ia ingin pergi untuk menemui Bailey, walaupun saat itu Jia juga sadar dan ia tahu persis, tidak tahu harus pergi kemana. Namun yang pasti kehampaan menciptakan kerinduan dan janji dari Bailey melahirkan tekad yang besar yang ingin segera tersampaikan. Langkah kecil berlari dalam diam, kemudian menyelinap di antara kerumunan, juga mencoba masuk ke arah lorong dan menyelinap di tempat yang sempit. Ia tak tahu harus kemana, yang ia tahu hanya satu hal, yaitu ingin menemui ibu. Saat Jia sedang berlari mengejar sebuah pesawat, secara tiba-tiba ada sebuah mobil yang hendak menabraknya. Namun untung saja, Taijo mampu menyelamatkannya. Dengan napas yang mulai terengah-engah, nenek Jia akhirnya bisa bertemu kembali dengan cucu semata wayangnya itu. Namun tetap dengan harapannya, yakni bertemu dengan Bailey. Akan tetapi saat itu, sang nenek tetap pada tujuannya, yaitu mengajak Jia untuk segera pergi dan melanjutkan tujuannya, yaitu pulang ke kampung halaman sang nenek. Akan tetapi Jia tetap menolak karena Bailey telah menyuruhnya untuk menunggu di sana. Jia kemudian mendesak agar sang nenek segera menelepon Bailey. Awalnya sang nenek sempat ragu dan menolak karena ia tak ingin Jia semakin larut dalam janji manis yang tak kunjung bisa diwujudkan. Namun pada akhirnya ia pun luluh karena tak ingin Jia kabur kembali. Telepon itu akhirnya tersambung. Saat itu Bailey mengatakan jika dirinya sudah berada di bandara. Sontak mendengar hal itu seketika membuat Jia senang dan langsung mencari keberadaan Bailey. Beberapa kali Jia berteriak mencari dan mengamati sekitar. Namun Jia tak kunjung bisa melihat keberadaan Bailey. Jia terus berteriak memanggil Bailey. Namun hasilnya tetap sama. Dan ternyata mereka sebenarnya sedang saling berhadapan. Namun di dunia yang berbeda. Bailey di dunia AI, sedangkan Jia di dunia nyata. Bailey kemudian menjelaskan jika dirinya sebenarnya sudah meninggal dunia. Seketika itu tangis nenek Jia pun pecah. Bailey kemudian meminta maaf kepada Jia karena dirinya sudah berhutang budi terhadap ibunya itu. Dan Bailey berjanji jika nanti di kehidupan selanjutnya ia akan menjadi seorang ibu dan ibunya itu akan menjadi anaknya dan Bailey akan memperlakukannya dengan sangat baik. Sang ibu menangis tak henti-henti dan ia sangat merindukan Bailey yang kini sudah tiada. Dan diceritakan, sejak lama Bailey yang asli telah meninggal dunia. Namun saat itu, sang nenek tidak mau memberitahukan fakta itu kepada Jia yang masih kecil. Dan untuk itulah ia meminta layanan AI Wonderland agar seolah-olah Bailey masih hidup namun sedang bekerja di beda negara yang sangat jauh. Sementara itu, di suatu hari di sebuah taman yang sempat menghadirkan canda dan tawa, kedua sejoli yang kini sedang kehilangan arah dan tujuan sedang mengingat kembali momen-momen yang pernah mereka lalui bersama. Tempat duduknya masih sama, udaranya pun tak berbeda. Yang berbeda kali ini hanyalah jiwa yang mungkin saja sudah terlalu capek dan kecewa. Dan siapa sangka, kedatangan mereka ke sana saat ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Karena Taeju yang merasa tak tahu harus seperti apa, memutuskan untuk pergi meninggalkan Jung-in. Langkah Taeju tak tentu arah. Taeju sangat tahu betul jika kini ada bagian darinya yang runtuh. Bukan hanya karena Jung-in menjauh,
Tapi karena kini ia sadar diri jika tempatnya di hati Jung-in mungkin sudah terganti. Bukan oleh orang lain, melainkan oleh versi dirinya sendiri yang lebih sempurna, yang tak pernah koma dan yang tak pernah mengecewakan. Mereka duduk hening larut dalam ingatan tentang hari-hari yang sederhana sebelum segalanya kini retak dan tak tersisa. Tak ada kata yang panjang, hanya pandangan jauh, seolah mereka tahu jika ini mungkin akhir dari segalanya. Taejo akhirnya berdiri, bukan dengan marah, bukan untuk menangis, tapi dengan hati kosong yang tak tahu lagi cara untuk bertahan. Ia perlahan pergi tanpa ada satupun kata yang terucap selain kata perpisahan. Dan Jung-in tidak menghentikannya. Ia diam. Bukan sudah tidak mencintai lagi, melainkan karena merasa jika dirinya sudah tidak pantas lagi untuk memohon. Terlalu banyak luka, sudah terlalu banyak kecewa, dan sudah terlalu banyak salah yang telah ia lakukan terhadap Taejo. Tapi hatinya tak dapat dibohongi. Ego memang bisa sejenak menguasai, namun lagi dan lagi hati yang tulus berada di atas segalanya. Jung-in akhirnya berdiri, kemudian berlari. Bukan untuk menjelaskan, bukan juga untuk membela diri, tapi hanya untuk memeluk dari belakang. Pelan tapi pasti juga memiliki arti jika ini semua bisa diperbaiki kembali. Taejo hanya bisa terdiam. Dan di tengah semua luka, juga di tengah rasa kecewa, masih ada rasa yang tinggal, yakni cinta yang bertahan dalam diam. Pelukan itu mungkin tak menyelesaikan apapun, tapi cukup untuk mengatakan satu hal, jika Jung-in siap untuk memperbaiki semua kesalahannya. Sontak mendengar hal itu seketika membuat Jia senang, dan langsung mencari keberadaan Bailey. Beberapa kali Jia berteriak mencari dan mengamati sekitar, namun Jia tak kunjung bisa melihat keberadaan Bailey. Jia terus berteriak memanggil Bailey, namun hasilnya tetap sama. Dan ternyata mereka sebenarnya sedang saling berhadapan. Namun di dunia yang berbeda, Bailey di dunia AI, sedangkan Jia di dunia nyata. Bailey kemudian menjelaskan jika dirinya sebenarnya sudah meninggal dunia. Seketika itu tangis nenek Jia pun pecah. Bailey kemudian meminta maaf kepada Jia karena dirinya sudah berhutang budi terhadap ibunya itu. Dan Bailey berjanji jika nanti di kehidupan selanjutnya ia akan menjadi seorang ibu dan ibunya itu akan menjadi anaknya dan Bailey akan memperlakukannya dengan sangat baik. Sang ibu menangis tak henti-henti dan ia sangat merindukan Bailey yang kini sudah tiada. Dan diceritakan, sejak lama Bailey yang asli telah meninggal dunia. Namun saat itu sang nenek tidak mau memberitahukan fakta itu kepada Jia yang masih kecil. Dan untuk itulah ia meminta layanan AI Wonderland agar seolah-olah Bailey masih hidup namun sedang bekerja di beda negara yang sangat jauh. Sementara itu, di suatu hari di sebuah taman yang sempat menghadirkan canda dan tawa, kedua sejoli yang kini sedang kehilangan arah dan tujuan sedang mengingat kembali momen-momen yang pernah mereka lalui bersama. Tempat duduknya masih sama, udaranya pun tak berbeda. Yang berbeda kali ini hanyalah jiwa yang mungkin saja sudah terlalu capek dan kecewa. Dan siapa sangka, kedatangan mereka ke sana saat ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Karena Taejo yang merasa tak tahu harus seperti apa, memutuskan untuk pergi meninggalkan Jung-in. Langkah Taejo tak tentu arah. Taejo sangat tahu betul jika kini ada bagian darinya yang runtuh. Bukan hanya karena Jung-in menjauh, tapi karena kini ia sadar diri jika tempatnya di hati Jung-in mungkin sudah terganti. Bukan oleh orang lain, melainkan oleh versi dirinya sendiri yang lebih sempurna, yang tak pernah koma, dan yang tak pernah mengecewakan. Mereka duduk hening larut dalam ingatan tentang hari-hari yang sederhana sebelum segalanya kini retak dan tak tersisa. Tak ada kata yang panjang, hanya pandangan jauh, seolah mereka tahu jika ini mungkin akhir dari segalanya. Taejo akhirnya berdiri, bukan dengan marah, bukan untuk menangis, tapi dengan hati kosong yang tak tahu lagi cara untuk bertahan. Ia perlahan pergi tanpa ada satupun kata yang terucap selain kata perpisahan. Dan Jung-in tidak menghentikannya. Ia diam. Bukan sudah tidak mencintai lagi, melainkan karena merasa jika dirinya sudah tidak pantas lagi untuk memohon. Terlalu banyak luka, sudah terlalu banyak kecewa, dan sudah terlalu banyak salah yang telah ia lakukan terhadap Taejo. Tapi hatinya tak dapat dibohongi. Ego memang bisa sejenak menguasai, namun lagi dan lagi hati yang tulus berada di atas segalanya. Jung-in akhirnya berdiri, kemudian berlari. Bukan untuk menjelaskan, bukan juga untuk membela diri, tapi hanya untuk memeluk dari belakang. Pelan tapi pasti juga memiliki arti jika ini semua bisa diperbaiki kembali. Taejo hanya bisa terdiam. Dan di tengah semua luka, juga di tengah rasa kecewa, masih ada rasa yang tinggal, yakni cinta yang bertahan dalam diam. Pelukan itu mungkin tak menyelesaikan apapun, tapi cukup untuk mengatakan satu hal,
jika Jung In siap untuk memperbaiki semua kesalahannya.